Jadi coach ini dari awal ya di Asad ini ya. Dari awal saya di Asad. 2012, 2013, 2015. 2015. 2015. Tidak pernah pindah-pindah Tidak di pernah. Asad terus. Dari segi pengalaman pernah di sekolah pelatih sekolah pelatih di mana aja? Sekolah pelatih saya mulai dari 98 saya sudah menggeluti di situ. Kalau di kita mulai lisensi D kan, dari mulai lisensi D sampai ke A gitu. Dan kebetulan pada saat itu lisensi saya nasional. Jadi waktu itu nasional itu tidak diakui, jadi saya double ikutnya. 2 kali. Nasional ikut, kemudian ada AFC juga ikut lagi. Jadi udah 7 sertifikat, saya 8 sama sertifikat khusus pelatih fisik Ya. yang diselenggarakan oleh EPOK. Di Bandung. sempat di luar negeri juga ikut. Sempat di salah satu akademi di Malaysia. Oh. Berapa lama itu? 2 tahun setengah. 2 tahun setengah ya. Iya. Kan gajinya kecil coach di Asad. Kenapa nggak cari klub yang bisa bayar mahal? Itulah mungkin seninya hidup saya. Saya 2 kali jadi karyawan, 2 kali mengundurkan diri. Pertama ketika saya jadi pemain, kemudian ketika saya jadi pelatih. Jadi hidup saya di sepak bola kebetulan sama Abah ini sebagai owner ini satu filosofi baik dalam sepak bola mungkin atau dalam kehidupan. Jadi kita di Asad punya prinsip atau punya filosofi kerja keras, kerja cerdas, dan terakhir kerja ikhlas. Ya. 3 as di situ. Sama aja kan dengan coach kita ini. Dia ada kesempatan Iya. untuk mendapatkan hasil yang lebih besar di klub-klub lain ya, di tempat-tempat lain. Tapi bertahan di Asad mungkin ya pas-pasan honornya nih. Apa istri ini gimana? Kenapa nggak pindah? Ngapain tuh? Main di bawah sutet, ada kandang kambing, ayam. Padahal bisa di tempat yang lebih mewah main jadi pelatih. Alhamdulillah sejauh ini istri saya istri yang paling sangat mengerti tentang saya. Ya. Kalaupun saya juga pernah ya mungkin namanya perempuan ketika kita kurang untuk nafkah juga ada juga sih. Ada Tapi keluhan ya. kalau saya tanya bagaimana nih, kita nggak punya uang sama sekali. Sama sekali betul. Nggak punya uang, hanya cukup buat bensin aja dari Bandung ke Purwakarta. Itu lihat mobil ada bensinnya udah cukup, nggak punya. Dia bilang, gimana kamu di rumah nggak ada apa-apa? Dia jawabnya hanya, tenang aja ada Allah. Wah. Alhamdulillah. Istri saya istri yang paling soleh. Ya. Dan anak-anak juga Jadi nggak memanggilnya pernah Bunda. mengeluh tentang Kepada materi sekalipun tidak ada. Kadang juga waktu masih ada ibu, masih ada bapak, tenang aja masih ada mertua. Jadi ini juga sebagai sebuah contoh juga buat istri-istri yang lain ya. Mudah-mudahan Bahwa kalau suaminya kurang sabarlah, tabahlah. betul, ya kan? betul. Karena insya Allah satu saat akan menjadi lebih baik. Amin. Amin. Rezeki udah ada yang ngatur. Ya. Jadi luar biasa punya sertifikat 8, sebenarnya bisa melatih klub-klub yang lebih katakanlah lebih bisa membayar lebih besar dari Asad, tapi coach Encang ini bertahan ya di Asad. Ya. Saya kira ini pasti bukan hanya persoalan bicara materi. Pasti ada sesuatu secara filosofi dan rohani. Betul. Yes, yang memang mungkin didapatkan di Asad ini. Atau mungkin karena melihat anak-anak ini yang dari katakanlah dari berbagai daerah ya, yang kehidupan ekonominya yang sangat minim, sehingga coach Encang ini merasa ada
ada keterkaitan batin dengan mereka. Betul, keterkaitan batin sangat sangat erat sekali gitu. Seperti tadi yang Abah katakan bahwa kita mengacu ke apa? Khairunas anfa'uhum linas. Waduh. Seseorang atau manusia itu manusia terbaik itu adalah yang berguna bagi manusia yang lain. Itu makanya tadi saya bilang filosofinya sama, tapi bukan itu saja. Di Asad ini ya keterbatasan ekonomi itu dari anak-anak paling menonjol. Jadi saya bukan cari kerja di Asad itu. Ya kalau rezeki udah ada yang ngatur, berapapun yang kita dapat, yang penting barokah gitu. Yang Barokah rezeki, dan bahagia itu penting. insya Allah. Belum tentu juga dapat uang besar itu bahagia, Betul. tapi uang yang cukup ya untuk kebutuhan itu juga bisa Betul. bahagia. Tapi di samping itu ada kepuasan tersendiri gitu. Kenapa kalau tadi Abang bilang kan bisa melatih di liga, saya juga pernah melatih di liga. Kemudian tapi melatih anak-anak ini, apalagi anak-anak yang kebanyakan ekonominya menengah ke bawah ini, rasanya ada kepuasan tersendiri begitu. Ketika melihat anak-anak yang sekarang ya seperti yang tadi dikatakan seperti Yadi, Fajar, kemudian Hamzah, dia bisa berhasil dan berhasil di sepak bola, tetapi saya inginnya bukan berhasil di sepak bola saja, karena tujuan di Asad ini membentuk pemain sepak bola yang berakhlakul karimah gitu. Jadi percuma dia jadi pemain yang berhasil sukses di sepak bola tetapi di dalam kehidupannya dia tidak punya akhlak. Itu yang lebih ditekankan. Jadi aspek moral ya. Aspek moral diperhatikan, bukan kehidupan di dalam lapangan saja, di luar lapangan juga kita perhatikan.